Selamat pagi teman-teman Buelok, saya Matthew Darmawan Balok Subagio NIM 111803991. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab video presentasi saya tentang saham untuk menjawab tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah investasi dan sekuritas. Di sini nanti saya akan menjelaskan tiga jenis perusahaan atau tiga jenis perusahaan yang telah saya ambil beserta data-data yang telah saya siapkan. Ada data kinerja perusahaan dan data dari volume perdagangan dan lain-lain sudah saya siapkan, dan tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke topik pembicaraan kita yang pertama. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang saham perusahaan, di mana saya telah memilih tiga jenis saham perusahaan dan saya akan mengkategorikan jenis saham perusahaan tersebut, dan jika saya memiliki dana, saya akan membeli saham perusahaan tersebut. Langsung saja kita masuk ke topik pembicaraan kita yang pertama. Ya, di sini ada dua kategori saham yang telah saya pilih. Yang pertama adalah kategori saham blue chip dan kategori saham growth stock. Di mana menurut New York Stock Exchange atau bursa saham New York, blue chip ini adalah perusahaan yang dapat bersaing dalam keadaan ekonomi apapun, baik itu dalam keadaan ekonomi yang membaik maupun menurun. Di sini biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki kategori blue chip itu memiliki reputasi nasional yang baik, memiliki reputasi nasional yang sangat terpercaya, memiliki kualitas yang sangat baik dan kemampuan yang sangat baik, disertai dengan kehandalan dalam menjalankan saham perusahaan tersebut. Dan yang satunya atau penjelasan dari growth stock sendiri adalah, atau jenis saham growth stock itu adalah saham yang perusahaannya memiliki potensi untuk meningkatkan nilai perusahaan yang relatif cepat. Di sini dapat diketahui melalui meningkatnya laba dan nilai ekuitas perusahaan itu yang juga relatif cepat. Jadi perusahaan dengan jenis growth stock ini biasanya dapat meningkatkan nilai perusahaannya yang sangat cepat, relatif cepat, dan dapat ditinjau dari meningkatnya laba dan ekuitas dari perusahaan itu sendiri. Jadi ini adalah dua kategori saham yang saya pilih, yaitu adalah kategori saham blue chip dan growth stock. Langsung saja kita masuk ke contoh dari perusahaan yang telah saya pilih. Ya, yang pertama adalah PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom, di mana pada biodata atau profil perusahaan dapat diketahui jika PT Telekomunikasi Indonesia ini dikelola secara langsung oleh Menteri BUMN, atau pemilik dari PT Telekomunikasi Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia. Dan direktur utamanya pada saat ini adalah Riek Ardiansyah, yaitu dia memimpin atau telah menjadi direktur utama sejak 24 Mei 2019. Kantor dari PT Telekomunikasi Indonesia ini bertepatan di Jakarta, Indonesia, berdiri sejak 6 Juli 1965 atau 55 tahun yang lalu, dan bergerak di bidang industri telekomunikasi dan informasi, dan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 November 1955. Di sini dapat diketahui jika 52,09% saham dari PT Telekomunikasi Indonesia ini adalah milik dari pemerintah Republik Indonesia, dan 47,91% dimiliki oleh publik, dan mayoritas pemegang sahamnya ada 13 anak perusahaan seperti PT Telekomunikasi Seluler, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara, dan PT PINS Indonesia. Di sini PT Telkom bergerak pada tiga sektor industri. Yang pertama adalah digital konferensi, yaitu bergerak di bidang satelit, dan digital platform yang bergerak pada cyber atau pada informasi seperti AI, cyber security, data-data yang bergerak pada sistem informasi. Dan yang ketiga adalah digital service, yaitu yang sering kita pakai sehari-hari seperti
kartu perdana Telkomsel, dan layanan WiFi atau internet IndiHome. Langsung saja kita masuk ke kinerja dari perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Ya, di sini dapat diketahui nih bahwa kinerja dari perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia sebagai berikut, di mana ada net income atau laba bersih, ada net income per share atau laba bersih per saham, dan ada data jumlah dividen yang dibayarkan per tahunnya. Data yang saya dapatkan ini berdasarkan annual report dari PT Telekomunikasi Indonesia yang saya dapatkan di websitenya secara langsung, yaitu adalah annual report pada tahun 2019. Di sini dapat diketahui nih, pada tahun 2015, laba bersih yang didapatkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia adalah sebesar 15,489 billion. Di 2016 mengalami peningkatan menjadi 19,352 billion. 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 22,145 billion, dan di 2018 dan 2019 mengalami sedikit penurunan, yaitu di mana pada tahun 2018 menjadi 18,32 billion, dan di 2019 kembali meningkat menjadi 18,663 billion. Di sini dapat diketahui laba bersih dari perusahaan PT Telkom Indonesia ini walaupun sempat mengalami penurunan, tetapi kinerjanya tetap stabil, tidak mengalami penurunan yang secara signifikan atau penurunan yang sangat dalam. Di sini juga dapat diketahui juga ada net income per share atau laba bersih per sahamnya, di mana selama 5 tahun terakhir ini juga mengalami peningkatan dan penurunan, walaupun penurunan yang dialami tidaklah besar atau tidaklah signifikan, di mana pada tahun 2015 net income per share yang didapatkan sebesar 157,8, di 2016 dia didapatkan meningkat menjadi 196,6, dan di 2017 kembali meningkat menjadi 223,6, namun di 2018 menurun menjadi 182 dan kembali meningkat menjadi 188,4. Di sini penurunan pada tahun 2018 dan 2019 diikuti juga dengan menurunnya laba bersih perusahaan, sehingga dapat diketahui dari laba bersih mengalami penurunan dikarenakan laba bersih dari per saham juga mengalami penurunan. Nah, di sini kita juga dapat mengerti nih jumlah dividen yang dibayarkan setiap tahunnya, di mana pada tahun 2014 dividen yang dibagikan oleh PT Telkom pada para investornya sebesar 8,782.812, dan di 2015 mengalami peningkatan di mana PT Telekomunikasi Indonesia dapat membagikan dividen kepada investornya sebesar 9,293.184, dan kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu pada tahun 2016 menjadi 13.546.411, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi 16,608.751, dan di 2018 mengalami penurunan sebesar 16,228.619. Di sini dapat diketahui nih bahwa PT Telekomunikasi Indonesia tetap dapat membagikan dividen kepada para investornya, walaupun di tahun 2018 dividen yang dibagikan mengalami penurunan. Tetapi penurunan yang dialami tidaklah sangat besar atau tidak sangat signifikan, sehingga dapat diketahui jika masih banyak investor yang mempercayai PT Telekomunikasi Indonesia untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. Nah, dari tabel yang saya berikan ini kita dapat tahu nih kapan saja dividen itu dibagikan. Pada tahun 2014 dividen dibagikan pada tanggal 21 Mei 2015, 2016 dibagikan pada tanggal 26 Mei, dan di 2016 juga pada tanggal 26 Mei, di 2017 dividen yang dibagikan pada tanggal 31 Mei, dan di 2018 ya tanggal dibagikan dividennya pada tanggal 27 Mei 27 Juni 2019. Di sini kita juga dapat tahu nih payment atau payout ratio-nya, yaitu pada tahun 2015 rasionya sebesar 60%,
2015 stabil tetap di 60%, di 2017 meningkat menjadi 70%, di 2017 meningkat kembali menjadi 75%, dan di 2018 meningkat menjadi 90%. Di sini dapat dilihat nih kalau ternyata rasio payment yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia dalam dalam dividennya atau rasio dividennya itu meningkat setiap tahunnya walaupun harga sahamnya pada tahun 2015 menurun, tapi rasio payment ratio atau payout ratio-nya ini meningkat. Jadi ini memperkuat data di mana masih banyak investor yang mempercayai PT Telekomunikasi Indonesia untuk membeli saham perusahaan tersebut. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan data volume saham diperdagangkan atau volume share trade PT Telekomunikasi Indonesia. Di sini juga ada grafiknya, ada tabelnya, ada aktivitas tradingnya. Tapi saya akan menjelaskan volume yang eh, diperdagangkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia selama 5 tahun terakhir ini atau pada tahun 2015 hingga 2018. Di mana pada tahun 2015 terdapat 23.627 juta saham yang diperdagangkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia dengan nilai sebesar 67.354 billion. Dan di tahun 2016 terdapat 30,494 juta saham yang diperdagangkan dengan nilai jualnya yang mengalami peningkatan sebesar 115.531 billion. Di 2017 terdapat 27,164 juta saham yang diperdagangkan dengan nilai saham tersebut mengalami peningkatan menjadi 116.546 billion. Di 2018 mengalami peningkatan kembali dalam menjual sahamnya di mana menjadi 29.770 juta saham dengan nilai yang diterima sebesar 111.841 billion. Di sini dapat diketahui nih bahwa saham atau volume saham yang diperdagangkan pada tahun 2015 hingga 2019 ini mengalami peningkatan dan penurunan. Tetapi untuk nilai dari harga yang nilai dari saham yang diperdagangkan ini relatif mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Tetapi penurunan yang dialami tidaklah sangat signifikan. Seperti yang saya telah jelaskan, di mana penurunan yang dialami oleh PT Telekomunikasi Indonesia ini tidaklah signifikan, sehingga dapat disimpulkan jika PT Telekomunikasi Indonesia ini kinerjanya stabil dan saham perusahaannya pun juga stabil. Nah, langsung saja nih kita akan mengerti kategori saham dari PT Telekomunikasi Indonesia. Ya, dari data-data dari data-data tersebut, dari data-data di atas tadi, dari data-data yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan jika saham PT Telekomunikasi Indonesia ini dapat dikategorikan menjadi saham blue chip. Mengapa demikian? Ya, yang pertama, PT Telekomunikasi Indonesia ini memiliki tingkat kapitalisasi pasar di atas 40 triliun, yaitu 300 triliun. Jadi, kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia ini sangatlah besar, di atas 40 triliun, dan dapat menjadi kategori saham dari blue chip. Dan pada tahun 2014 hingga 2018, dia tidak pernah mengalami kerugian. Itu yang memperkuat mengapa PT Telekomunikasi Indonesia ini dapat dikategorikan sebagai salah satu perusahaan blue chip. Sehingga dari penjelasan saya yang kedua ini dapat diketahui dia tidak pernah mengalami kerugian, sehingga dari tahun 2014 hingga 2018 mereka dapat bersaing dalam keadaan ekonomi apapun. Dia dapat bersaing di ekonomi Indonesia yang tidak menentu, sehingga
tidak pernah mengalami kerugian sedikit pun yang dia atau PT Telekomunikasi Indonesia tidak pernah mengalami kerugian. Itulah yang menjadi data memperkuat mengapa kalau dia atau mengapa kok PT Telekomunikasi Indonesia ini dikategorikan sebagai saham blue chip, karena mereka mampu bersaing dalam keadaan ekonomi Indonesia yang tidak menentu dan tidak pernah mengalami kerugian. Dan berdasarkan data, PT Telekomunikasi Indonesia memiliki persentase DIR yang stabil pada tahun 2014 hingga 2018, sehingga mereka mengalami sedikit penurunan, tapi mereka tetap konsisten. Maksudnya di sini adalah seperti yang saya sudah jelaskan, walaupun PT Telekomunikasi Indonesia ini mengalami penurunan, tetapi dia tetap konsisten, dia tetap stabil, dan penurunan yang dialami tidaklah signifikan, sehingga kinerja dari PT Telekomunikasi Indonesia dapat dikatakan sangat baik. Dan penjelasan saya yang terakhir adalah total pendapatan dari PT Telekomunikasi Indonesia ini mengalami peningkatan yang konsisten pula. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kinerja perusahaan yang sangat baik di setiap tahunnya. Seperti data-data yang saya telah jelaskan tadi di slide kinerja perusahaan, PT Telekomunikasi Indonesia ini sangatlah baik kinerjanya. Setiap tahunnya mengalami peningkatan, walaupun ada penurunan, tapi dia tetap konsisten, tetap stabil, tetap menjaga kestabilan mereka dapat bersaing di keadaan ekonomi apapun, sehingga dapat diketahui jika pendapatan dari PT Telekomunikasi Indonesia ini sangatlah stabil, sehingga faktor-faktor yang mendukung mengapa total pendapatannya sangatlah stabil ya yang sudah saya jelaskan tadi, di mana dia tetap dapat bersaing dalam keadaan ekonomi apapun, baik maupun buruk ekonomi yang sedang dialami oleh negara Indonesia ini. Walaupun tidak menentunya ekonomi di Indonesia, namun mereka tetap terus bersaing dan mereka tetap dapat mempertahankan nilai saham mereka, sehingga total pendapatan mereka juga tetap dapat dipertahankan. Ya, itu contoh pertama dari saham yang saya akan beli jika saya memiliki dana. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan saham perusahaan yang kedua jika saya memiliki dana untuk membeli saham. Ya, selanjutnya perusahaan atau saham perusahaan yang akan saya beli jika saya memiliki dana adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Di sini dapat diketahui nih profil secara singkat dari perusahaan BCA ini atau PT Bank Sentral Asia Tbk. PT Bank Sentral Asia Tbk ini merupakan bagian dari Jarum Group atau Grup Jarum, dan kantornya bertempat di Jakarta, Indonesia, dan pendiri pertamanya adalah Lim Seo Leong dengan berdiri pada tahun 21 Februari 1957 di Jakarta. Dan PT Bank Sentral Asia Tbk ini bergerak pada perbankan atau jasa keuangan dan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei tahun 2000. Di sini dapat diketahui nih secara singkat profil dari PT Bank Sentral Asia Tbk, di mana PT Bank Sentral Asia Tbk ini bergerak di bidang layanan perbankan komersil, di mana aktivitas utamanya adalah mengumpulkan dana publik, menyalurkan kredit, dan pendapatan non tunai bunga untuk retail dan koperasi. Selain itu, BBCA menyediakan produk dan layanan sebagai berikut, yaitu adalah produk tabungan, kartu kredit, electronic banking atau m-banking, layanan transaksi perbankan, fasilitas pinjaman, garansi bank, fasilitas ekspor impor, dan fasilitas mata uang asing. Serta BBCA menyediakan layanan telepon dan online banking untuk layanan standar perbankan mereka seperti saldo rekening, suku bunga,
kartu kredit, kurs mata uang, dan Halo BCA secara 24 jam. Itu profil secara singkat dari PT Bank Sentral Asia, di mana mereka bergerak di jasa keuangan atau perbankan. Dan langsung saja kita masuk ke kinerja dari perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk. Ya, di sini saya akan menjelaskan net income atau laba bersih yang diterima oleh PT Bank Sentral Asia Tbk, di mana dapat diketahui dari annual report yang saya dapatkan di tahun 2019 dan data yang saya terima ini sama seperti sebelumnya, di mana saya mendapatkan data kinerja perusahaan ini melalui annual report yang dipublikasikan melalui situs website mereka. Pada tahun 2015 hingga 2019 atau 5 tahun terakhir, mereka ini mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2015 mereka mendapatkan net income atau laba bersih sebesar 18 triliun rupiah. Di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 20,6 triliun rupiah. Di 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi 23,3 triliun rupiah. Di 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 25,9 triliun rupiah. Dan di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 28,6 triliun rupiah. Di sini dapat diketahui jika laba perusahaan dari PT Bank Sentral Asia ini sangat baik, di mana mereka selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Laba bersih itu selalu meningkat sehingga membuat para investor, bahkan saya sendiri sangat mempercayai PT Bank Sentral Asia dan sangat percaya dan yakin untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. Dikarenakan yaitu ternyata laba bersihnya sangatlah baik di 5 tahun terakhir ini, mengalami peningkatan dan peningkatannya pun juga sangat stabil. Langsung saja kita masuk ke kinerja selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan dividen history atau dividen yang diberikan oleh PT Bank Sentral Asia yang membuat saya tertarik untuk membeli sahamnya, di mana ternyata saham yang dibagikan atau jumlah saham mereka pada tahun 2014 atau finalnya pada tanggal 13 April 2015 seperti di tabel yang ada. Di tahun 2014 final itu ada jumlah saham yang dibagikan atau atmos per share-nya atau jumlah per sahamnya itu sebesar 98 rupiah yang dibagikan pada tanggal 13 April 2015. Dan di 2014 dan di 2015 dia mengalami peningkatan nih. Jumlah per sahamnya meningkat menjadi 105 rupiah atau 105 dan dibagikan pada tanggal 11 April 2016. Di 2015 dan di 2016 terdapat peningkatan yaitu menjadi 130 dan dibagikan pada tanggal 10 April 2017 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu pada menjadi 175 yang dibagikan atau deadline nya pada tanggal 29 April 2018 dan pada tanggal 2018 meningkat menjadi 255 yang dibagikan pada tanggal 15 April 2019 atau deadline-nya pada tanggal 15 April 2015. Di sini juga dapat diketahui nih recording datanya, di mana recording hariannya dapat diketahui seperti yang ada di tabel. Dan selain itu juga terdapat dividen payout ratio-nya. Di sini pada tahun 2015 rasio dari dividen dibagikan itu sebesar 21,9% dan meningkat menjadi 23,9% pada tahun 2016, kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 27% dan pada tahun 2018
meningkat kembali menjadi 32,4%. Di sini dapat diketahui nih, jika ada earning per share-nya sebesar 731 pada tahun 2015, 836 pada tahun 2016, 945 pada tahun 2017, dan 1049 pada tahun 2018. Di sini juga ada cash dividend amounts-nya yang dibagikan atau cash dividendnya pada tahun 2015 terdapat 3,9448016 ribu rupiah, dan di tahun 2016 juga mengalami peningkatan menjadi 4,931002 ribu, dan di tahun 2017 meningkat kembali menjadi 6,287027550 ribu, dan di 2018 meningkat kembali menjadi 8,382703 ribu. Di sini dapat disimpulkan jika rasio dividen payout-nya setiap tahunnya ini mengalami peningkatan. Didukung juga dengan cash dividennya yang dibagikan juga mengalami peningkatan. Lagi dan ditambah dengan earning per sahamnya juga mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan jika dividen yang dibagikan oleh PT Bank Sentral Asia kepada para investornya setiap tahunnya ini mengalami peningkatan dari dividen per payout rasionya dan dari cash dividend amount-nya dapat dilihat jika setiap tahunnya itu meningkat. Sehingga dapat diketahui jika banyak investor yang mempercayai atau masih percaya dengan PT Bank Sentral Asia (TBK) ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan volume saham diperdagangkan atau volume share trade dari PT Bank Sentral Asia. Seperti sebelumnya dapat dilihat ada tabel yang saya terima di Bursa Efek Indonesia atau IDX, di mana dapat dilihat nih jika closing price-nya tuh meningkat setiap tahunnya. Terus juga ada tabel trading aktivitasnya juga, dan di sini saya akan menjelaskan volume diperdagangkan, di mana pada tahun 2015 volume diperdagangkan dari PT Bank Sentral Asia (TBK) ini sebesar 4,568 juta saham dengan nilai sebesar 61,044 billion. Di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 17,791 dengan nilai yang sangat-sangat signifikan peningkatannya, yaitu menjadi 263,860 billion, dan di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 7,238 juta saham dan nilai sahamnya juga mengalami penurunan menjadi 130,261, dan di tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 483 juta saham diperdagangkan dengan nilai sebesar 113,392. Jadi di sini dapat diketahui nih, dengan saham yang diperdagangkan itu mengalami peningkatan, mengalami penurunan. Tetapi peningkatan dan penurunannya pun itu tidaklah sangat berdampak bagi perusahaan, di mana terdapat penurunan tetapi tidaklah sangat besar atau tidaklah sangat signifikan. Walaupun juga nilai dari volume saham diperdagangkan mengalami penurunan, tetapi penurunannya pun itu masih dapat dikategorikan stabil, di mana belum sangatlah besar untuk penurunan dari PT Bank Sentral Asia (TBK) ini. Jadi dapat disimpulkan jika volume saham yang diperdagangkan oleh PT Bank Sentral Asia (TBK) ini dapat dikategorikan cukup stabil karena walaupun mengalami penurunannya tidaklah sangat signifikan, masih dapat dikategorikan stabil. Begitu pula dengan nilai yang diterima juga masih dapat dikategorikan stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan
penjelasan dari kategori saham dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Ya, dari data-data di atas dapat disimpulkan jika PT Bank Sentral Asia Tbk ini dapat dikategorikan sebagai perusahaan blue chip. Mengapa demikian? Berikut penjelasan saya. Yang pertama, PT Bank Sentral Asia memiliki tingkat kapitalisasi pasar yang tinggi, di mana tingkatnya di atas 40 triliun dan nilai kapitalisasi pasarnya itu adalah 698,7 triliun. Yang kedua, persentase DIR-nya itu stabil pada tahun 2014 hingga 2018 sehingga dapat diketahui walaupun mengalami penurunan itu masih dapat dikategorikan konsisten dan stabil, konsisten atau stabil, bahkan masih masuk kategori cukup baik. Dan yang ketiga, PT Bank Sentral Asia ini memiliki ROA yang sangat tinggi daripada bank-bank yang ada di kelasnya, di mana kategori dari Bank BCA ini atau PT Bank Sentral Asia ini memiliki nilai yang paling tinggi dari seluruh bank di kelasnya. Hal itu menunjukkan jika pengelolaan dari PT Bank Sentral Asia ini sangatlah baik dan efisien dan dapat menjadi salah satu perusahaan yang sangat kompetitif pada sektor perbankan atau jasa keuangan. Dengan nilai ROA yang sangat tinggi dan menjadi yang tertinggi di kelasnya dan didukung dengan pengelolaan dari perusahaan PT Bank Sentral Asia yang baik dan efisien, membuat PT Bank Sentral Asia ini adalah salah satu perusahaan yang sangat kompetitif, salah satu perusahaan yang sangat-sangat baik untuk sektor perbankan dan jasa keuangan. Dan yang terakhir, mengapa kok PT Bank Sentral Asia ini dapat dikategorikan blue chip? Dikarenakan pendapatan dan laba perusahaan setiap tahunnya mengalami peningkatan secara konsisten. Walaupun terdapat peningkatan dan penurunan, tetapi mereka masih dalam kategori konsisten untuk tingkat pendapatan dan laba perusahaan dari PT Bank Sentral Asia. Nah, berikutlah penjelasan saya tentang kategori saham dari PT Bank Sentral Asia. Selanjutnya saya akan menjelaskan perusahaan terakhir yang akan saya ambil sahamnya untuk saya tanamkan saham. Ya, yang terakhir adalah PT MKAS Integrasi Tbk, di mana PT MKAS Integrasi Tbk ini adalah anak perusahaan dari Krisnagrana Investama, di mana kantornya bertempat di Jakarta. Komisaris utamanya adalah Michael Steven, dan dari berita-berita yang saya dapatkan pada saat ini komisaris utamanya masih kosong dikarenakan Michael Steven mengundurkan diri pada beberapa waktu yang lalu, dan perusahaan PT MKAS Integrasi Tbk ini berdiri pada tanggal 1 Juni tahun 2010, masih sangatlah perusahaan yang baru, masih berjalan 10 tahun, dan industri yang digeluti dari PT MKAS Integrasi Tbk ini adalah teknologi informasi atau distribusi produk digital dan e-commerce. Dan PT MKAS ini mulai masuk ke bursa efek pada tanggal 1 November pada tahun 2017. Berarti PT MKAS ini masih baru, sangat-sangat baru di bursa efek, yaitu masih berjalan 3 tahun untuk bergerak di bursa efek Indonesia. Nah, di sini dapat dilihat nih profil-profilnya, di mana PT MKAS Integrasi Tbk ini merupakan penyedia Salesforce digital dan layanan solusi IT yang inovatif. Pada era digital pada saat ini semua serba digitalisasi, diperlukan perusahaan-perusahaan seperti PT MKAS Integrasi Tbk, di mana dia dapat menjadi salah satu perusahaan yang inovatif dalam bidang informasi dan teknologi. Di sini produk-produk dari PT MKAS itu apa sih? Ada yang pertama, pemesanan tiket, pembayaran tagihan, token listrik, pulsa, voucher digital, perseroan, dan lain-lain lagi. Dan dia adalah anak perusahaan dari Krisnagrana Investama. Ya, itu tadi profil singkat dari PT MKAS
MCash integrasi TBK, di mana ada produk-produknya seperti pulsa, token listrik, pembayaran tagihan, pesanan tiket, etiket, dan voucher digital. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya. Ya, ini adalah laporan keuangan atau ikhtisar keuangan dari PT MCash Integrasi TBK yang saya dapatkan dari situs web perusahaan, dan ini merupakan laporan keuangan terbaru dari PT MCash Integrasi TBK. Di sini dapat diketahui pendapatannya pada tahun 2017 sebesar 2,656, dan di tahun 2015 meningkat menjadi 6.359, dan di tahun 2019 meningkat menjadi 11.090. Laba kotornya sebesar 34,2 miliar rupiah, 169,4 miliar rupiah, dan 255 miliar rupiah. Di sini dapat diketahui operation income-nya atau laba usaha dari perusahaan PT MCash Indonesia pada tahun 2017 sebesar 13,9 miliar rupiah, di 2018 menjadi 96,8 miliar rupiah, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 144,2 miliar rupiah. Nah, dari data-data tersebut dapat diketahui nih net income of the year-nya atau laba neto tahun berjalannya, yaitu pada tahun 2017 laba atau net income atau laba bersih atau laba netonya itu sebesar 10,2 miliar rupiah, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan, yaitu menjadi 255,1 miliar rupiah, dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 menjadi 212,3 miliar rupiah. Di sini juga ada total laba komprehensifnya di mana pada tahun 2017 mendapatkan 10 miliar rupiah, 2018 mendapatkan 255,4 miliar rupiah, dan di tahun 2019 mendapatkan 211,6 miliar rupiah. Dari laporan keuangan atau ikhtisar keuangan ini dapat diketahui nih, jika PT MCash Integrasi TBK ini adalah perusahaan yang secara cepat meningkat setiap tahunnya. Dia dapat meningkat nih setiap tahunnya. Dia dapat meningkatkan nilai perusahaan setiap tahunnya dengan secara cepat, relatif efisien, cepat, dan sangat-sangat signifikan. Sehingga ini yang membuat mengapa saya tertarik untuk menanamkan saham di PT MCash Indonesia, karena dapat dilihat nih dari rasio laba netonya secara signifikan mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2018. Dapat dilihat di tabel bawah, yaitu adalah rasio margin laba neto yang didistribusikan, yaitu pada tahun 2017 0,3%, di 2018 menjadi 3,6%, dan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,4%. Walaupun mengalami penurunan, tetapi PT MCash ini dapat meningkat secara cepat. Dia dapat meningkatkan nilai perusahaan secara cepat dari tahun 2017 hingga 2018, di mana pada tahun 2017 itu adalah tahun pertama mereka untuk bersaing atau tahun pertama mereka untuk masuk di Bursa Efek Indonesia. Dan di tahun 2015 secara mengejutkan mereka dapat meningkat secara efisien, meningkat secara cepat, meningkat secara drastis, sehingga membuat kepercayaan para investor ini kepada perusahaan PT MCash Integrasi ini juga meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kinerja dari perusahaan PT MCash Integrasi TBK. Ya, berdasarkan rapat umum pemegang saham pada tahun 2019 atau tepatnya 27 Mei 2019, pada nomor 2 dapat diketahui jika menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahunan buku
31 Desember 2015 sebagai berikut, di mana di kolom A itu dapat diketahui jika tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Persero. Mengapa tidak membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya? Dikarenakan PT Emikas Integrasi Tbk ini adalah salah satu perusahaan yang masih baru di bidang pasar saham atau pasar modal atau pasar di perdagangan saham Indonesia, di mana dia baru masuk pada tahun 2017, mereka baru bersaing pada tahun 2017, sehingga hingga saat ini mereka belum dapat membagikan dividen, dan itu masuk akal dikarenakan mereka baru berjalan 2 tahun, mereka baru berjalan 3 tahun, jadi masih sangat tidak memungkinkan mereka untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Dan di sini dapat dilihat nih pemegang saham yang setuju sebanyak 729.609 saham atau 100% dari seluruh saham yang hadir dalam RUPS tahunan. Di situ dapat dilihat dari kinerja perusahaannya, mengapa kok tidak membagikan dividen, yaitu karena mereka masih sangat baru untuk di bursa efek, mereka masih sangat baru di pasar modal, mereka masih sangat baru di pasar saham, sehingga mereka belum mampu untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang volume perdagangan dari PT Emikas Integrasi Tbk. Ya, ini adalah volume saham diperdagangkan dari PT Emikas Integrasi Tbk, di mana mereka baru berjalan 2 tahun nih di Bursa Efek Indonesia, di mana pada tahun 2018 mereka mengalami peningkatan harga volume saham yang dijual kepada para pemegang saham mereka. Dan pada tahun 2017 saham yang dijual mencapai 500,5 juta saham dari PT Emikas Indonesia, dan 2018 mengalami peningkatan menjadi 1.122 juta saham yang diperdagangkan dengan nilai pada tahun 2017 sebesar 131 billion, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 3138 billion. Ini yang membuat mengapa saya sangat tertarik untuk menanamkan saham saya di sini, karena kan investor mulai percaya nih akan saham dari PT Emikas Integrasi yang ditunjukkan dengan volume yang diperdagangkan pada tahun 2017 dan 2018 meningkat, yang didukung dengan nilai yang juga meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kategori saham dari PT Emikas Indonesia Tbk. Ya, di sini saya akan menjelaskan kategori saham dari PT Emikas Integrasi Tbk, di mana kategori saham dari PT Emikas Tbk ini adalah dapat dikategorikan growth stock, di mana ada 3 penjelasan. Yang pertama, harga saham emiten PT Emikas Integrasi Tbk mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017 hingga 2019, di mana pada tahun 2017 harga saham sebesar 1.980 per lembar, dan pada tahun 2019 meningkat sangat signifikan menjadi 3.220.000 per lembar. Dan alasan yang kedua yaitu ada total equity perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2018, di mana pada 2017 perusahaan equity perusahaan sebesar 309, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 835. Di sini di tahun 2017 total equity-nya sebesar 390, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 835. Hal ini menunjukkan bahwa saham perusahaan sangat laku di pasar dan banyak investor yang percaya akan perusahaan tersebut dan menanamkan saham
mereka di perusahaan tersebut. Hal ini juga membuat ROE perusahaan mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 2,21 dan pada tahun 2019 meningkat jadi 9,28. Nah, alasan yang ketiga mengapa PT MKS Integrasi TBK ini dapat dikategorikan sebagai growth stock dikarenakan PT MKS Integrasi TBK ini memiliki potensi yang sangat-sangat besar untuk bergerak di bidang teknologi informasi. Potensi mereka sangat besar. Mereka dapat menjadi menjadi perusahaan yang memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia. Dikarenakan mereka bergerak di bidang teknologi dan informasi, di mana di Indonesia ini masih sedikit perusahaan yang bergerak di bidang tersebut, masih belum banyak yang dapat memiliki inovasi-inovasi tentang teknologi informasi, dan ini yang mendukung atau menjadi kelebihan dari PT MKS Integrasi TBK untuk terus berkembang, terus maju ke depannya, sehingga mereka dapat menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia nantinya, di mana mereka baru saja masuk ke Bursa Efek pada tahun 2017 dan mereka adalah perusahaan yang baru berdiri pada tahun 2010, dan ini menjadi alasan mengapa mungkin 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun ke depan PT MIKS Indonesia ini, PT MIKS Integrasi TBK ini akan menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia. Ya, berikut adalah penjelasan dari 3 jenis saham yang telah saya pilih. Saya telah jelaskan profil dari 3 saham perusahaan yang saya pilih, yaitu ada pertama tadi ada PT Telekomunikasi Indonesia dengan kode TLKM, terus yang kedua ada PT Bank Sentral Asia, dan yang ketiga ada PT MIKS Integrasi TBK. Dari 3 perusahaan tersebut yang saya pilih sudah saya kategorikan, di mana ada 2 blue chip dan 1 growth stock, di mana 2 blue chip itu adalah perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Bank Sentral Asia, dan di growth stock ada perusahaan PT MKS Integrasi TBK. Mengapa saya memilih blue chip dan growth stock dan memilih 3 perusahaan ini? Dikarenakan PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Bank Sentral Asia TBK ini perusahaan besar di Indonesia. Perusahaan besar, mereka stabil, mereka konsisten, dan mereka dikategorikan sebagai salah satu perusahaan blue chip terbaik di Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk saya tidak membeli saham dari perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Bank Sentral Asia TBK. Dan mengapa kalau saya memilih growth stock-nya PT MIKS Integrasi TBK? Yaitu karena PT MIKS Integrasi TBK ini saya lihat kedepannya akan lebih baik lagi, kedepannya akan menjadi perusahaan yang besar, kedepannya akan menjadi perusahaan yang memiliki pengaruh besar bagi negara, dikarenakan mereka bergerak di bidang teknologi informasi yang inovatif, sehingga untuk era digitalisasi pada saat ini teknologi sudah tidak bisa dihentikan lagi, perkembangan teknologi sudah tidak bisa dihambat lagi, dan diperlukan perusahaan-perusahaan seperti PT MIKS Integrasi TBK. Dan seperti salah satu artikel yang saya baca, PT MIKS Integrasi TBK ini juga merupakan salah satu perusahaan growth stock terbaik di Indonesia. Itulah alasan saya, argumen saya mengapa saya memilih 3 perusahaan tersebut, dan kategori sudah saya jelaskan. Dan berikut adalah kesimpulan dari video kita kali ini. Ya, kita sudah sampai di ujung video kita kali ini, di mana saya sudah menjelaskan banyak hal tentang di dalam video kita kali ini, di isi video kita kali ini, atau di penjelasan video kita kali ini, saya sudah menjelaskan banyak hal tentang saham, dan saya juga sudah menjelaskan 3 jenis saham perusahaan, saya sudah memberikan contohnya, saya sudah memberikan data-datanya, saya sudah memberikan laporan kinerja mereka, dan kesimpulan dari video ini adalah dari 3 perusahaan yang saya pilih itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi 3 perusahaan yang saya pilih itu adalah 3 perusahaan yang bergerak di sektornya masing-masing, itu adalah 3 perusahaan terbaik. Mereka adalah 3 perusahaan terbaik di sektor mereka masing-masing. PT Telekomunikasi Indonesia yang terbaik di Indonesia untuk bidang telekomunikasi.
untuk Bank Sentral Asia, juga terbaik di Indonesia untuk jasa keuangan dan perbankan. Dan bahkan PT Emikas Integrasi yang baru saja berdiri tahun 2010, mereka juga salah satu yang terbaik di Indonesia untuk bidang teknologi informasi. Jadi kesimpulannya adalah, kenapa saya memilih 3 saham perusahaan tersebut? Karena mereka adalah 3 perusahaan yang terbaik di sektor mereka masing-masing. Mereka memiliki kinerja yang baik, memiliki laporan yang baik, memiliki histori saham yang baik pula, sehingga itu yang membuat saya untuk menanamkan saham di perusahaan mereka jika saya mempunyai dana nantinya. Sekian presentasi atau sekian video dari saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau jika ada ketidakjelasan kata dari video saya. Sekian video presentasi atau video ujian tengah semester saya tentang saham di mata kuliah investasi sekuritas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elok dan teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton video saya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain waktu.